anak kecil Palestina nendang tentara Israel yang lebih tua. Itu kan adab. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak mendapat ketidakadilan. Betul. Negara mereka dijajah, haknya diambil, gitu. Ya ibu jadi sama bapak jangan nuntut adab saya. Kenapa saya seperti ini? Ibu adil gak? Bapak adil gak? Ya mereka diem. Lu bega gak? Kalau misalnya lu piket, dikomplain sama masyarakat. Oke, gara-gara taruhlah selang bocor gitu. Iya, kayak Senso. Diomelin nih kita sama masyarakat, kita gondok kan bang. Iya. Kita udah ngomong sama pimpinan, tapi pimpinan diem aja. Yang ngerasain komplainan kita. Iya. Apa segala macam amukan warga kita. Gitu ya, siapa yang gue gondok bang? Sekarang kan di Depok itu pilkada. Betul. Gitu, ada yang goreng pilkada. Nah, dan gue itu juga pure tuh. Bang. Gue jujur nih, gue kesini ke Kompas. Adalah orang yang ngebisikin dari si A untuk terusan jatuhin ini. Makanya juga saya pengen APH nih, aparat penegak hukum Depok ya, periksa gitu. Iya. Kok belum ada tindakan, periksa. Dan saya tidak mau pemeriksaan secara tertutup. Saya mau terbuka, undang media, undang masyarakat, kumpulin kami di lapangan. Aparat itu kan tinggal bawa DPA-nya, rincian anggaran. Dari awal kita masuk, tinggal jawab kok anak-anak, ya atau tidak. Apabila terbukti, udah tinggal comot aja kan. Apakah orang yang membongkar korupsi itu ada spesifikasi? Harus bersih, ya kan, harus nggak punya dosa, berarti bayi atau balita. Bang, lu ada backing ya? Halo sahabat kompas.com, kembali lagi bersama saya Fabian Januari Squado, dan kali ini kita kedatangan tamu yang kalau kata netizen si tampan dan si pemberani. Kita langsung sambut Sandi Butar-Butar. Siap Bang. Selamat pagi. Pagi Bang. Makasih Bang Sandi sudah main ke kompas.com. Siap. Mungkin netizen udah tahu lah, sahabat kompas.com udah tahu lah sepak terjang Bang Sandi. Nah, kalau boleh sedikit dicerita nih gitu ya. Ketika Bang Sandi kemarin tampil memprotes kerusakan alat di Damkar, itu para teman-teman di kompas.com itu mencari tahu siapa Sandi ini gitu. Kayaknya nama ini kok nggak asing gitu ya bagi kita ya Kang ya gitu ya. Nama kita kok nggak asing dengan Sandi Butar-Butar ini. Ternyata abang itu dulu 2020 kalau nggak salah ya. 2021. 2021 ya, itu pernah membongkar kasus korupsi. Korupsi. Iya. Pernah juga membongkar kasus korupsi di Depok ya. Iya betul. Dan menjebloskan seorang bendahara bidang ke tahanan. Tahanan. Pertanyaan gue nih, kok lu seberani itu sih? Jadi awalnya gini Bang, gue masuk Damkar itu Oktober tahun 2015. Ya. Pada saat Oktober 2015 itu ya istilahnya kalem lah, ngikutin kayak anak-anak biasa gitu. Ya. Yang bikin gue kecewa dan berani itu dulu awalnya sebenarnya karena gue punya 2 anak. Anak gue yang pertama itu Asma ya. Asma. Pada saat Asma itu gue kan ada BPJS dan gaji gue itu dipotong 400.000 Bang. Oke. Ya. Itu setiap bulan tuh ya? Setiap bulan. Setiap kita menanyakan gaji kita, ini katanya potongan BPJS. Kalau misalnya kita hitung-hitungan, ini nggak segini. Nah pejabat itu malah ngomongnya gitu. Lu masih honorer aja belagu lu digituin. Lu masih bisa, lu gue pecat digituin. Banyak orang yang masih mau kerja di sini. Ya udah, intinya kita semua diem gitu. Pada saat anak gue sakit, gue ke rumah sakit, bawa anak gue lagi asma, dan gue kasih kartu BPJS, nama yang ngantri ya Bang. Ya itu nggak bisa digunain gitu. Di situ gue rasa malunya ya, gue cuma mikir apa ya, wah kok kantor begini gitu. Istilahnya gue kerja bener gitu Bang, gaji udah dipotong, kok nggak dibayarin gitu. Sebenarnya gue juga tahu kejanggalan dari mereka, tapi gue diem, tapi kok tega gitu kantor. Ya dari situlah awal gue protes, ngomong. Nah dari 400.000 itu turun Bang jadi 200.000 Bang. Potongannya. Tapi yang istilahnya notabene memang itu juga masih untung buat mereka Bang. Gitu. Ya akhirnya tambah lama tuh setiap kita ngomong apa segala macem gitu, bahasa pejabat, lu diem aja, tinggal kerja nyaman gini, lu bisa dipecat lah. Bukan saya aja gitu, teman-teman semua saksi gitu. Masih banyak yang mau kerja di sini gitu. Tambah lama saya mikir, ya udah dah bodo amat dah, mau dipecat kek mau kagak gitu ya.
istilahnya mereka udah zolim banget bang gitu. Istilahnya kita kalau terus dianiaya gimana sih bang gitu ya, gue ngelawan gitu bang, gue ngelawan, gue apa ya, frontal lah istilahnya kepada mereka. Awalnya gue juga sopan bang gitu, gue sopan ke mereka, ya dibilang ya itulah intinya, gue berontak lah, gue berontak, gue ngutarain kebenaran, ya seperti itu. Jadi sebenarnya asal muasalnya itu dari kondisi lu sendiri ya? Iya bang, Ah. bukan gue aja gitu, teman-teman juga sempat ada yang ngerasain kayak gue, dia nganter berobat ke rumah sakit anaknya, ada juga waktu itu ya, kan ya nggak bisa BPJS digunain, tapi mereka diem. Kalau gue kan istilahnya gimana ya, daripada anak gue yang ngapa-ngapa, ya kalau misalnya abang jadi saya juga, kalau misalnya punya anak kan gimana ya, daripada anak gue yang ngapa-ngapa, gue kerja bener gitu, ya mereka kayak nggak ada hati gitu bang. Dan memang separah apa kondisi di Pemkot Depok, terutama di unit damkar? Kalau dibilang parah mah, mungkin kalau gua ngomong pejabat tuh kayak pembelaan gitu, ngundang-ngundang teman media itu, bang ini minta liputan di luar kan, Ya. gue bilang mbak saya nggak mau bang, saya nggak mau gitu. Bukannya gua gimana, lebih baik liputannya ke kantor aja. Karena kenapa, kalau misalnya di kantor bang, anak-anak media juga, teman-teman juga bisa langsung gue tunjukin toh, ini alatnya, ini fakta lapangan sesuai gitu. Kadang kan pejabat itu yang dalam tanda kutip ya, mereka ngakal bang. Misalnya gue kayak misalnya contohnya kemarin ngomong senso, Ya. bang, itu sensonya langsung dibawa bang, langsung dibawa dan dibenerin sama mereka, dan mereka jadi alasan, oh ini bener kok gini gitu. Padahal yang notabene di semua tempat seperti itu bang. Oh, di semua tempat? Iya, di seperti semua itu? tempat, nggak cuma di Cimanggis saja ya bang, itu semuanya seperti itu bang gitu. Jadi kayak misalnya kemarin gue viral, yang dibenerin cuma Cimanggis saja bang. UPT lain gue tanya, John ini udah dibenerin gak? Kagak sob, kagak gitu. Jadi cuma beberapa bang gitu bagi mereka. Kalau dibilang kita damkar ada netizen terus ada pembelaan mereka, wah siapa suruh nih anggota nggak ngecek? Kita udah ngecek bang tiap hari, cek tiap hari, laporan, ngasih nota dinas sesuai SOP, ya kayak gitu. Terus dia bilang kenapa nih damkar nggak ngerawat? Kita udah ngerawat bang. Istilahnya kayak misalnya senso saksinya anak-anak, kalau misalnya rusak sebentar apa dikit gitu kita masih bisa ngakalin, kita ngakalin bang. Bahkan pakai duit pribadi pun kita patungan bang. Iya bang, kayak misalnya contohnya beli busi bang, kayak beli bensin lah, bensin masa kan lucu, warga minta tolong ke kita bensin nggak ada, kita nelpon itu lucu bang. Kadang kita yang patungan sendiri gitu buat beli bensin, bensin sama oli samping kita, oli campur kan ya dia, ya kita patungan bang, gitu, patungan busi. Ya kadang kita juga minta ke warga, kita jujur kalau nggak ada duit pak, kita nggak ada itu. Iya. Sampai minta ke warga? Iya, warga juga tahu kok semua. Masyarakat, pak ini kita nggak ada bensin, tapi kita nggak minta duit ke mereka, pak kita nggak ada bensin, tolong modalin kami bensin. Sampai sebegitunya? Iya, jujur kok fakta lapangan seperti itu. Menurut lo di mana itu dari proses apa namanya, baik itu pengadaan ya ataupun birokrasi, menurut lo salahnya di mana itu? Gini mas, kalau dibilang mereka kan butuh mengajukan apa segala macam, mas. Kalau menurut gua kan masyarakat udah pinter sekarang mas, udah tahu dong anggaran sekarang digetok per tahun, ya kan. Misalnya damkar nih, oh untuk tahun 2024 udah diketok nih anggarannya sekian, ya kan. Itu duit negara mas, duit negara, ngapain sih di saving, ya langsung aja dikucurin. Kayak misalnya ngisi solar kemarin, yang harusnya memang anggarannya sekian, ya udah di kartu tapping udah sekian aja tuh. Anggota juga nggak akan berani mas untuk ngakalin solar. Itu ya? Iya nggak bakal berani mas gitu. Masa lucu kejadian kebakaran, kalau solar habis kita nelpon dulu, kita diamuk warga mas, gitu ya. Istilahnya kan ini butuh ini, kenapa nggak ngomong sama pimpinan ya? Saya sempat dipanggil sama pimpinan ya, kepala bidang gitu, Sarpras, lu harus ngomong dulu san ya. Saya istilahnya sparring bacot sama dia. Saya bilang, Pak, itu kan memang udah anggarannya misalnya per tahun sekian, saya bilang. Ya kan? Terus tiap bulan itu ada namanya GU ganti uang. Itu harusnya dikucurkan sekian. Berarti kan di kartu tapping itu sekian. Betul. Ya kan? Kenapa nggak langsung dikucurin aja, Pak? Gitu. Kenapa harus disimpan? Itu kan duit rakyat. Gitu. Apa itu duit pribadi? Ya
Ya kan, saya salahnya di mana? Iya. Saya bilang kayak gitu. Tapi harus ada etika, maksud saya. Terus saya giniin, etika seperti apa Pak? Etika pekerja. Saya bekerja sesuai SOP. Apa yang dikomandokan dia, saya jalan. Pekerjaan selesai. Terus etika apa yang dimaksud? Iya. Saya pikir gitu. Dia bilang pelayan publik. Saya melayani publik. Iya. Pak, saya melayani publik dan juga saya melayani masyarakat. Dipanggil masyarakat saya datang. Iya, iya. Gitu. Etika saya ke Bapak atau seperti apa? Saya bilang kayak gitu. Harus dibedain tuh ya. Iya. Nah, Bang, apa aja sih kalau boleh dikasih tahu ya? Apa aja sih sebenarnya alat-alat atau kelengkapan di unit damkar Abang yang rusak gitu sekarang? Banyak, Bang, banyak. Kalau dibilang Apa aja? gua kan juru padam. Juru padam ya? Iya, gua juru Taruh, padam. sorry. Ada berapa sih? Ada berapa ini sih? Ada juru padam, Juru ada padam, helper, ada operator, operator. Bang, ada danru. Istilahnya helper juga sama aja sih kayak juru padam, rescue juga semua. Sama, kita satu, Bang. Jangan ada yang Cuma bedain job gitu. desk-nya aja Iya, kan di lapangan kan. Istilahnya satu. Ada drivernya juga Iya, maksudnya driver hanya driver juga doang, Bang, yang beda itu operator. Oh, oke. Kadang kalau gua kan yang maju duluan tuh, Bang, Maju yang duluan. cukur semua. Lu jadi garda depan nih ya. Iya, kalau misalnya Begitu ada api langsung. Iya, kalau istilahnya dikata mati mah mati duluan. Mati dulu. Iya, tapi itu gitu Bang. Pada saat perjalanan juga operator penting Bang. Kalau di jalan operator nabrak kan kita mati juga. Ya, Nyawa oke. kita di Oke, tangan sama-sama operator. penting Iya. lah. Tapi mereka ada job desk-nya masing-masing dan bergeraknya barengan. Nah, tadi alat-alat apa tuh Iya, yang rusak? kayak misalnya operator Bang. Operator itu sering ngeluh gitu. Kayak misalnya kopling udah lama kagak diganti, keras. Kopling ini, Iya, kopling Bang. mobil. Iya Bang. Jujur Ada berapa unit mobil? 29 Bang. Enggak saya tutup-tutupin kok Bang. Gitu. Kopling aja tuh ya. Iya kopling. Jadi mereka tuh gitu, kita udah ajuin kopling, terus banyak lah yang ngeluh kayak rem tangan, banyak lah Bang gitu. Kita udah ajuin, kita udah ngomong nota dinas, kadang gitu mereka ngeles, ya udah iya ntar sabar. Ya sedangkan kan kita apa ya, masyarakat nggak tahu itu Bang. Iya betul. Masyarakat nggak tahu itu, masyarakat kan taunya kita ditelepon pemadam nyampe. Datang, madamin. Iya, masa kita bilang sabar Bu, waduh diamuk warga. Sabar kita, Bang. Bu, nih tali remnya lagi diperbaiki nggak mungkin ya? Nggak mungkin Bang gitu. Tapi kita ngajuin pejabat ngomongnya sabar, malah ngatain kita wah nggak ada etika. Waduh, coba dia ngomong ke masyarakat gitu. Masa saya balikin tuh omongan pejabat ke saya misalnya ke anggota, Anda nggak ada etika, buset, habis kita gitu. Iya benar. Apalagi yang rusak apalagi itu? Apa dari mobil itu? Dari sisi mobil itu tuh ya? operator lah. Kalau misalnya juru padam, selang bocor itu banyak Mas. Selang bocor. Ya selang bocor. Terus juga kendala nozzle ya, nozzle itu buat. Sorry, selang bocor itu yang kemarin juga sempat viral kan? Yang Iya, sempat lu viralin itu kan? Bukan lu viralin, artinya lu videoin lalu itu menjadi viral. Iya Bang. Ya nggak usah ditutupin ya selang bocor, kayak misalnya selang bocor itu kita udah ngajuin, udah ngomong. Terus ada ngomong, wah itu kan selangnya banyak, kenapa dipakai yang bocor? Ya kan? Emang ada yang nggak bocor Mas, tapi kan kemarin pada saat TKP itu butuh selang banyak. Itu yang ada di video itu apa ya? Hanya salah satu yang bocor itu, Iya, tapi ada bukan juga hanya kan salah satu Bang. Istilahnya bocor, tapi masih kita gunain. Ada lagi yang lebih parah Bang. Oh gitu, kemarin tuh udah parah loh kayaknya sih. Iya, ada lagi yang lebih parah, yang bocornya lebih gede, yang istilahnya namanya yang buat nyambunginnya itu ya Bang, itu ngoplak, dol nggak bisa dipasang ke PTO Power Take Off ya gitu. Ya itu lebih parah dan kita anggap kenapa kita pakai selang bocor yang itu Bang, karena itu masih bisa digunakan. Dan itu juga pejabat ngakal Bang. Ada statement pejabat yang ngomong, wah ini kalau untuk selang yang kemarin ya, kita kan harus ganti karena gudangnya ada di Sarpras, yang kalau untuk selang bocor tinggal bawa aja gantinya ke Sarpras. Kenapa baru ngomong sekarang, kemarin kemana Bu? Dan kita juga dapet info kok mereka baru ngadainnya sekarang. Ngadain ke Sarpras ke sekarang. Iya. Setelah viral. Iya Bang. No viral, gitu. no justice ya? Iya Bang. Saya perperan aja gitu. Iya. Saya udah siap menerima semuanya gitu. Gitu Bang. Oke. Setelah kemarin video viral, lu dipanggil tuh pasti ya? Iya dipanggil. Apa tuh yang terjadi setelah itu berhadapan sama atasan? Ya pertama gue pada saat gue ngomongin adab apa segala macem, gue dianggap apa segala macem, terus gue bantahnya begini Bang, gue bilang ingat Pak,
Indonesia itu berlandaskan Pancasila, Iya. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa ada kata-kata adil dulu baru adab? Saya bilang kayak gitu. Pemimpin apabila tidak adil jangan menuntut adab bawahan. Saya bilang Lu kayak gitu. kuliahan tuh atasan lu tuh ya. Iya, enggak gua kuliahan sih bang. Gua cuma bilang kayak gitu. Kayak contohnya Pak, kalau Palestina saya juga dukung Palestina saya bilang. Iya. Orang yang pertama kali di Pemkot mungkin yang masang bendera Palestina di Damkar. gue bang. Oh gitu. Sampai diomelin karena gue ngeliat video anak-anak ngirim buset damkar dibom. Oh Bang, di sana ya, di iya, sana ya. di sana Iya, gitu iya. mau nyelamatin dibom ya kita pasang lah Solidaritas. solidaritas. Gue bilang kalau dibicara masalah adab nih Bu, Pak, saya bilang anak kecil Palestina nendang tentara Israel yang lebih tua, itu kan adab, Iya. ya kan? Iya. Tapi kenapa mereka seperti itu? Karena mereka tidak mendapat adil. ketidakadilan. Betul. Negara mereka dijajah, Iya. haknya diambil, Iya. gitu. Ya ibu jadi sama bapak jangan nuntut adab saya. Kenapa saya seperti ini? Ibu adil gak? Bapak adil gak? Ya mereka diem. Akhirnya ya saya dielus mas. Saya cuma bilang sabar. Dia bilang gitu, sabar ya. Saya sabar Bu. Selama ini udah sabar Bu. Saya bilang gitu. Janji bapak dan ibu seperti apa membenahi? Iya, iya. Ya saya bilang kayak gitu mas. Karena ini menyangkut apa namanya kredibilitas pimpinan di Depok juga ya. Apa lu sempat dapat intimidasi atau Intimidasi. seperti itulah? Intimidasi udah sering mas. Anak-anak juga tahu nilai kayak misalnya gue kerja mas. Gitu setiap ada TKP gue datang. Ya kalau misalnya di bukti laporan foto itu foto gue nggak pernah dinaikin loh di akun medianya dia. Media Damkar Depok gitu. Padahal gue vokasi bareng loh sama teman-teman gue ya. Gue ngerasa ya enjoy aja sih. Bodo amat gitu. Dan juga kalau misalnya ada apa-apa, wah jangan ajak dia nih. Oh gitu. Iya kayak gitu bang. Di sana ya. Gue teman-teman ngasih tahu ke gue. Gue bilang, sob nggak apa-apa. Ya enjoy aja emang apa. Saya bilang kayak gitu kan. Itu lu menerima itu sebagai itu risiko apa yang selama ini gue lakukan. Iya gitu bang. Keberanian yang selama ini gue. Iya. Malah gue anggap ya mereka nggak berjiwa satria, nggak jiwa besar gitu bang. Mereka kan pimpinan dan juga kadang gue keluhin kemarin gue kritik salah satu pejabat dan senior. Kok kalau senior gue kan ya kayak gue pada lah istilahnya kayak gimana ya? Yang dianggap pemberontak tapi peduli pakai hati bang. Iya. Gitu. APD aja nih dibagiin pengadaan tuh malah pejabat senior dimilikin pribadi bang. Oh gitu. Iya. Bukan buat tugas malah. Iya. Istilahnya anggota tuh belang belentong bang. Kadang gue komenin situ kan senior, situ kan pejabat ngapain sih pakai APD? Kasih aja dulu anggota, lengkapin baru situ. Kan anggota yang nyemprot. Iya benar, bukan pimpinan ya. Iya, bukan itu. Mereka cuma hanya eksis bang. Gitu. Ya saya PR pure gitu. Iya. Terkadang ada yang bilang wah Sandi nggak kerja, nggak ada bukti fotonya. Logikanya mas ya. Kalau gua sama tim gua dan teman-teman gua, bang, gua nggak pernah bawa handphone. Ya iya karena itu kan lagi kerja. Iya kan? lagi kerja. Iya. Ya logikanya masa kita lagi nyemprot nih. Terus Ya sempet-sempetnya foto. Iya. Ya kan? Tujuannya udah beda tuh. Itu udah beda bang. Banyak orang kayak gitu bang. Kayak gitu ya. Kita tinggal nilai aja pada saat di lapangan. Nilainya dari APD-nya. Kalau APD-nya bersih, dia sosok capek, ya, kerja apaan lo APD bersih, muka kagak cemong. Gitu, lihat aja dari situ. Bang. Ya, kadang kan mereka ngesemuin itu bang, teman-teman yang kerja bener gitu, malah disisihin gitu. Malah ngomongnya profesional kerja. Bang. Tapi nggak profesional gua anggap. Nilainya mereka tuh nggak dari pekerjaan bang, tapi dari sikap orang kan masing-masing bang. Terus apakah kita bekerja males hanya dengan sikap aja kita manggut gitu ngejilat sama mereka, kita dipakai. Apa arti kata profesional itu? Lu bega gak kalau misalnya lu piket dikomplain sama masyarakat? Oke, gara-gara taruhlah selang bocor. Iya, kayak Senso. Diomelin nih kita sama masyarakat, kita gondok kan bang. Iya. Kita udah ngomong sama pimpinan, tapi pimpinan diem aja. Yang ngerasain komplainan kita. Iya. Apa segala macam amukan warga kita. Gitu ya, siapa yang gue gondok bang? Iya. Kalau mungkin anak-anak yang lain ada sob biarin aja. Tapi kalau gue bang, udah kecewa kayak karena pertama, ya kan?
Terus dapat komplainan begitu kalau abang jadi saya seperti apa bang? Oke. Mungkin gak sih nggak meledak gitu bang? Lu nggak takut bang? Dan lu siap menerima segala risikonya? Saya nggak takut bang. Karena udah biasa, mereka juga udah ngancem kayak dulu sering ngancem, wah lu bakal dipecat gini-gini. Ya, saya mikir ya pecat aja, saya udah kecebur ya bodo amat bang, kayak gitu. Gitu. Tapi apa namanya? Kayaknya masyarakat sih pro ke Bang Sandi ya. Ya Iya nggak? semoga alhamdulillah bang. Ya, dari apa yang lu terima selama ini gimana? Kayak misalnya nih bang, yang gue terima apa ya? Maksudnya yang lu terima lewat media sosial, entah Karena itu lewat kiri kanan, Iya. langsung mulut ke mulut ada gitu. ada yang dukung bang, banyak yang dukung dan juga apa ya? Sekarang kan di Depok itu pilkada Betul. gitu. Ada yang goreng pilkada Nah, dan gue itu juga pure tuh. bang. Gue jujur nih, gue ke sini Kompas adalah orang yang ngebisikin dari si A untuk terusan jatuhin ini. Terus si ini juga, bang ini lu bikin klarifikasi ini. Tawaran juga ada bang. Tapi gue cuma bilang, enggak saya pure. Gitu, saya pure. Teman-teman kok semua saksinya. Sob ini dihubungin ini. Tapi gue bilang, lu sampai tawaran bang. Ya gue bilang enggak, gue pure. Gue bilang harga diri gue lebih gede dari itu. Kelas. Kayak gue cuma bilang kayak gitu bang. Iya. Walaupun gue dianggap apa ya, jelek gitu. Siapa yang anggap jelek? Mereka maksudnya? Ya mungkin. Oh. Tapi apa namanya? Lu diposisikan sebagai apa? Ya mengganggu orang yang sedang ingin berkontestasi kan gitu ya. Gitu ya. Tapi itu dan sini lu menegaskan bahwa itu lu nggak sama sekali tidak ada Nggak ada kaitannya dengan itu. politik. Sampai kemarin kan ada Pak Wakil ya. Wakil wali kota kan dia nyalonin dan ke saya gitu ngomong apa ini, terus saya ngomong jelasin ke dia, saya menerima Bapak selaku pimpinan saya. Oke. Gitu. Bukan sebagai calon kontestan. Iya. Sebagai pimpinan saya dan juga itu kemarin kan saya memang lagi lepas piket cuman satu tim. Terus ditelepon sama pimpinan, ini ada sidak San datang. Ya saya datang. Ya. Kata sampai pelukan ya? Ya kan? Sampai pelukan bener nggak sih dia? Iya. Pelukan ya? Ini artinya damai. Kan damai itu ada dua nih, damai nggak berlanjut sama damai tapi tetap berlanjut. Nah ini yang mana nih? Kalau dibilang untuk damai, saya damai-damai aja sama pimpinan secara personal ya. Iya. Tapi kalau untuk terus menyuarakan kebenaran, saya terus bang. Gitu. Konteks damai apa gitu? Kalau untuk damai antara personal sih saya damai, bang. Tapi kalau untuk dari pihak pejabat Damkarya sendiri, ya fakta lapangan. Makanya juga saya pengen APH nih, aparat penegak hukum Depok ya, periksa gitu. Iya. Kok belum ada tindakan, periksa. Dan saya tidak mau pemeriksaan secara tertutup. Saya mau terbuka, undang media, undang masyarakat, kumpulin kami di lapangan. Aparat itu kan tinggal bawa DPA-nya, rincian anggaran. Dari awal kita masuk, tinggal jawab kok anak-anak, ya atau tidak. Apabila terbukti, udah tinggal comot aja kan, bang. Jadi pertama mekanisme itu ada sebenarnya, audit itu ada, ya kan? Tapi sampai sekarang belum ada bau-baunya nih itu dilakukan. Ya masyarakat yang nilai, bang. Kita juga tahu semua, nggak tahu gimana gitu mekanismenya bang. Apa ya? Kita kan masyarakat awam bang. Gitu. Lu cuma pengen apa namanya Damkar itu jadi baik gitu aja. Ya, jadi baik bang. Dan juga bukan Damkar Depok aja ya bang. Ini titipan dari semua teman-teman Damkar. Firefighter ya? Ya, se-Indonesia. Oh ya? Sampai se-Indonesia ya? Se-Indonesia ada yang lebih sedih dari Damkar Depok. Gajinya dia itu 400 sampai 600 ribu. Pulang dia mulung. Bang, seperti itu. Dan juga apa ya? Saya nggak setuju kami Damkar se-Indonesia anggota. Nggak setuju kalau dianggap Damkar itu dinas buangan, bang. Kenapa Damkar gak maju-maju? Pejabatnya itu kayak misalnya bekas lurah, bekas camat, bekas guru itu dipindahin ke Damkar yang notabene tidak mengerti SOP Damkar bekerja. Oke lah, mereka secara administratif mengerti. Tapi kalau untuk di lapangan kan belum tentu mereka pak, bang. Jadi kalau misalnya dia baru pindah kita harus jelasin dulu, ya kan? Kayak misalnya ngajuin nota dinas. Lu ngajuin nota dinas, apa nih misalnya? Nosel misalnya. Nosel tuh nosel yang buat semprot? Iya. Bang, yang buat di pemancar ya. Nosel, nosel apaan sih? Barangnya kayak gimana?
Oh gitu, pimpinan nanya begitu. Iya, nanya dulu bang, gitu. Oh ini Ironis Pak kita ya. jelasin lagi. Ironis sih sebenarnya. Itu bang. Jadi apa ya? Kalau pejabatnya udah ngerti, ntar digeser, Oh. bang. Ya. Jadi Kita- kalau nggak jadi tempat buangan, jadi tempat parkir. Iya bang, betul, setuju. Aduh, iya. Berarti ini kasus yang kemarin, ujungnya udah ketahuan belum nih? Lu akan diapain atau ada perbaikan apa yang akan dilakukan gitu? Kalau ujungnya sih, saya belum tahu juga bang gitu. Oh gitu. Makanya- Jadi selama ini nggak ada apa-apa, cuma rame-rame aja di Iya, media Bang. sosial. Iya. Sampai sekarang belum ada perbaikan sedikit pun. Kalau perbaikan ada, pas gue viral doang itu juga perlahan. Cuma di tempat gue doang hampir total, tapi kalau di tempat lain itu enggak bang. Ini gue buktinya banyak, ada bukti chat, foto, video. Teman-teman semua di UPTS Depok ya. UPTS Depok. Iya UPTS Depok. Artinya sebenarnya kondisi boleh ya gue bilang bobrok ya. Iya, Bobrok itu nggak cuma di tempat lu doang, Iya. tapi di sedepok. iya bang. Tapi yang Perawatannya semua berani jelek. ngomong, berani bersuara lu doang. Iya, Dan lu mewakili mereka. iya. Gitu. Dan ini saya juga ngajak teman-teman saya, Iya. anggota ya. Saya terima kasih ya. Kayak teman-teman, sob lu mau kemana-mana lu gue temenin. Gue takut lu ngapa-ngapa gitu. Dan akhirnya beberapa dari mereka juga udah berani speak up. Kemarin kan ke temu podcast ke Pak Novel Baswedan ya. Iya. Dikasih motivasi semuanya gitu. Terus juga udah dihubungin sama pihak ombudsman. Mereka akhirnya ya berani, udah siap juga gitu. Bang, Oke. karena udah ada yang backup. Hmm. Gitu bang. Berarti setelah dipanggil kemarin ya, itu kan ada kata-katanya adalah pembinaan. Lu berarti udah menjalani proses pembinaan, itu kan sanksi sebenarnya kan, sanksi Jadi, administratif lah iya, gitu disebut. Kalau bina kemarin gue bantah juga bang. Apa yang harus dibina dari kami? Yang harusnya dibina itu pejabat dong. Apa orang ngomong kebenaran itu harus dibina bang? Gitu. Terus juga temen gue kan dipanggil berempat. Sangar nih Bang Sandi nih ya. Dipanggil Jadi ikut berapi-api gue. Ya, dipanggil berempat bang. Temen gue yang itu ada, dia cuma videoin doang dia dipanggil. Terus temen gue menerima sensor nih foto doang bang dari salah satu YouTuber gitu. 2 orang itu dipanggil bang. Iya, cuma nerima sensor sumbangan dari masyarakat. Dipanggil untuk diapain? Itu dibina. Oh gitu. Iya. Jadi udah dibiarin bobrok, terus ketika mau ada perbaikan malah dibina gitu. Iya bang. Jadi kan kita aneh. Nah, kepala UPT gue kan dia baru berapa bulan ya? Iya. 4 bulan lah bang. Gitu. Dia kan kasih dan juga pensiun dan dia juga ngomong jujur. Sebenarnya dia juga ngebela bang ya. Gitu dia bilang, San gue mau gimana, gue nunain tugas aja karena disuruh pimpinan. Gitu ya. Dia bilang ntar kalau gimana SK pensiun gue ditahan. Oh gitu. Iya, jadi dia menunaikan tugas. Intinya pada saat saya dipanggil saya coret sama teman saya bilang teman saya nggak salah apa-apa. Iya. Ke gua aja, kalau disanksi udah saya coret. Tolong sampaikan ke pimpinan. Oke. Gitu. Tapi oke. Ada anggapan di media sosial juga bahwa ini kan sebenarnya meskipun banyak yang pro, tapi adalah komentar yang kontra. Dan mereka bilang mungkin Bang Sandi udah sempat dengar tuh komentar soal si Sandi ini dia malah membakar rumah yang dia tempati. Dia itu malah tidak berterima kasih terhadap apa yang sudah diberikan kepada dia selama ini gitu. Ya, saya Jadi lu sebenarnya dianggap membakar lumbung padi lu sendiri. Gimana tuh? sekarang kayak gini, Bang. Gua begini karena gue cinta pemadam dan gue cinta tempat gue bekerja. Iya. Ya kan? Yang ngebakar itu siapa? Oke. Gue pengen ngebersihin. Istilahnya kan jangan meludahi sumur yang kamu minum. Yang ngeludahin itu siapa? Yang racunin siapa? Yang nyomotin duit rakyat perlahan siapa? Ya kan? Seperti itu. Terus kan katanya masa lembaga sendiri, ini kan duit rakyat. Terbuka dong buat rakyat. Transparansi anggaran. Selama ini abang buka aja di web depok.co.id. Iya. Transparansi anggaran. Harusnya kan ada rincian anggarannya, Bang. Betul. Ini enggak Ya, ada. buat beli apa? Ini semua global, Bang. Seolah-olah mensemukan. Gitu. Dan juga saya tanya nih, kemarin di media juga udah saya tanya. Setiap saya mau membongkar korupsi itu, ancaman ke saya, gue bakal cari aib lu, gue akan cari masalah pribadi lu. Mereka nggak jiwa besar, gue nyenggol masalah pekerjaan.
Mereka nyenggolnya masalah pribadi. Pribadi orang kan punya aib masing-masing, Bang. Iya. Makanya untuk Bapak Kejagung, Bapak KPK dan Bapak Polisi. Kapolri, ya, apakah orang yang membongkar korupsi itu ada spesifikasi? Harus bersih, ya kan, harus nggak punya dosa, berarti bayi atau balita. Iya benar. Ya kan? Apakah harus ada spesifikasi? Karena orang yang mau bongkar korupsi itu kadang oknum yang mau dibongkar itu ngancemnya gitu. Wah, nyari kesalahan kerjaan nggak ada. Ya udah Harus terpaksa. dicari dari yang lain nih. Iya. Entah dia melanggar lalu lintas di Ramanda misalnya. Aib ya, itu mereka seperti itu, Bang. Iya. Kayak gitu. Makanya kita juga tolong banget ke media Kompas untuk terus menyuarakan kebenaran. Bantu push kami untuk perbaikan, bukan di Damkar Depok aja, Damkar Indonesia. Bapak Presiden perhatikan kami, Pak. Oke. Bang, lu ada backing ya? Nggak ada, Bang. Backing saya cuma Tuhan, Bang. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Pure. Kalau disuruh sadap aja nomor gua. Backing mana? Keluarga apa tanggapannya? Kan lu rame banget nih. Pasti keluar di mana, Bang Sandi gitu ya. Pasti warga Depok udah mengenal lu lah. Keluarga gimana tuh? Kalau bokap gua pro pemerintah, Bang. Oh gitu? Iya, bahkan gua ribut sama bokap. Oh iya? Iya, ya bokap gua bilang udah ikutin aja emang gini ya. Ntar lu, sabar. Kita urai dulu. Jadi bokap lu mengetahui lu membongkar kasus entah itu korupsi ataupun kebobrokan yang ada di Damkar. Apa tanggapan dia? Ya ini ntar lu akan susah gini ya. Mungkin pikiran gua, bokap gua lahir di Orde dulu kali ya. Yang ini hilang. Ya sekarang kan era digital dan juga pemimpin sekarang lebih bijak tuh. Iya. Gua anggap nggak mungkin kayak dulu tuh. Tapi lu sampai berantem itu lucu sih. Iya. Tapi maksudnya berantem tuh maksudnya beda pendapat iya, kan. Beda pendapat. Bukan berantem yang sampai merenggangkan hubungan enggak kan? Iya. Oh sampai segitu? Ya, kalau ngerenggang hubungan karena memang gitu kali, Bang. Oh. Itu aja, Bang. Wah, ya. Terus tanggapan yang lain? Istri, sorry. Kalau istri gue mah keluarga gitu. Istri gue mungkin pada saat dulu awal viral dia shock ya, Bang. Kalau dibilang ini gue buka, ancaman dulu ada, Bang, gitu, kayak ancaman WA, makanya gue ganti nomor dulu di WA. Lu bakal begini, gue Sherlock, Bang. Nih, siapa yang mau begini? Sangar nih. Saya gituin, Bang. Lu jadi ada yang ini lu Sherlock. Iya. Now lu gitu ini. Iya. Sekarang aja mendingan. Iya. Terus? Ya, udah ada buktinya mereka nggak datang. Oke, sahabat Kompas.com, tadi kita habis ngobrol sama Bang Sandi dan kita udah kedatangan temennya Bang Sandi, yaitu Bang Ayub dan Bang Ade. Selamat pagi. Bang, nih gue mau nanya mengembangkan pembicaraan kami tadi lah pokoknya tadi sama ini Bang Sandi. Lu sebagai temennya nih awalnya ketika Bang Sandi ini berkoar-koar gitu di media sosial, itu tanggapan lu seperti apa? Tanggapan saya itu maju terus, Bang, untuk kebenaran, sikat terus, Bang, maju terus. Jadi bukannya udah lah, slow dulu lah gitu nggak? Enggak, maju terus, Bang. Kenapa lu mendukung itu? Ya karena untuk kebenaran, Bang. Karena untuk kita semua, untuk anggota, Bang. Tapi emang berarti kondisi yang seperti diungkapkan tadi Bang Sandi emang separah itu ya? Di Damkar? Real, nyatanya ya seperti itu nyatanya, Bang. Sementara tugas lu kan segudang tuh ya? Ya. Nggak cuma mademin api kan kalian ya? Apa aja? Apa sih tugasnya apa aja sih? Kalau untuk tugas sekarang Damkar mencakup hampir semua ya, Bang. Dari pemadaman, evakuasi, cincin ataupun yang lainnya. Sarang cincin kesangkut di mana gitu, di mau kuping, di jari ataupun maaf ya, alat vital pun mungkin pernah. Tar dulu. Cincin nyangkut di alat vital, pernah menangani itu? Enggak ada, tapi di daerah lain. Oh, di daerah lain. Karena kan memang tugasnya sudah multifungsi sih, Bang, kalau untuk Damkar sendiri. Iya. Dari sarang tawon, evakuasi sarang tawon ataupun hewan-hewan melata itu pasti warga tahunya yaudah kita telepon Damkar aja. Iya benar. Bukan telepon polisi malah ya? Iya, bukan tugasnya juga sih, Bang. Oh iya. Nggak bercanda gue. Kasus paling aneh apa yang pernah ditangani oleh teman-temannya Bang Sandi?
Kalau untuk saya yang aneh ya Bang ya. Yang paling lucu, Ja- yang eh, paling di luar yang Nurul paling kalau. ya. Jadi saya pernah Bang jam 1:30 malam itu dapat laporan dari ibu-ibu Hmm. dan Pak minta tolong Pak ini keran saya copot gitu. Karena di rumah itu tidak ada anak laki gitu Bang. Mungkin suaminya udah nggak ada gitu ya. Mm-mm. Nah akhirnya kita samperin ke rumahnya ya. Ntar lu Bang, sebelum lu samperin ke rumahnya, lu yang nerima siapa nih Ya nelfon nih? kita Oke. anak-anak gitu. Oh Terus iya baik begitu, Bu. oh gitu, jadi Baik memang Bu kita langsung ke TKP nih. memang itu SOP-nya ya, apapun laporan yang diterima. Apapun laporan yang diterima Hah? kita sikat Bang. Kita untuk bantu masyarakat gitu. Oh gitu. Iya. Jadi nggak ada perbincangan tuh yang aneh. Ini mama ribet banget, nggak ada perbincangan itu. Enggak. Yang penting kita bantu aja dulu Bang. Kita Oke. samperin dulu gitu. Nah sementara ya itu tadi ya, apa di tengah tupoksi yang banyak, ternyata kondisi teman-teman di Depok, di Damkar Depok gitu ya, itu memprihatinkan gitu ya. Makanya teman-temannya mendukung Sandi untuk maju terus. Maju terus Bang. Oke. Tapi kan ada implikasinya tuh. Entah itu ikut dibina, entah itu ikut disanksi. Itu gimana? Coba nih Abang Ade. Ini pernah dibina juga? Yang kena pembinaan kemarin? Kebetulan kemarin saya dapat surat pemanggilan, Oke. tapi dari Bang Sandi pun sendiri membela saya juga gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang lainnya tidak ada sih. Oke. Diapain tuh dibina? Dipanggil diapain? Di panggilannya di sekedar pembinaan biasa sih. Ditegur gitu ya? Ditegur aja. Dikasih tahu apa sih yang dibina tuh apa sih? Nggak ngerti deh. Kalau untuk Hah? pembinaannya kebetulan saya tidak hadir ya. Oh nggak hadir? Karena langsung Bang Sandi yang nge-backup semua. Jadi memang Oke. jiwa nasionalisnya Bang Sandi ini saya acungi jempol. Karena kenapa Bang Sandi speak up untuk masalah selang itu sangat vital Mas. Selang itu sangat vital. Nyawanya Bang Sandi, teman-teman saya yang juru padam tuh ada di sebuah unit mobil damkar. Kalau PTW tidak bisa, selangnya rusak itu menghambat pekerjaan Mas. Yang harusnya estimasinya 10 menit bisa melebar sampai 20-30 menit. Nah, dan itu api udah pasti menjalar kemana-mana itu. Itu pasti Mas. Satu, api menjalar, kedua itu pasti bangunan itu akan habis. Dan lagi-lagi kami akan pasti kena ocehan dari warga. Karena warga itu ya tahunya ya kami datang respon time padamkan. Tapi kalau kendalanya banyak ya kami harus selesaikan harus cepat juga Mas. Itu Pernah kendalanya. Bang Ade pernah diomelin sama warga? Kalau diomelin ya mungkin sering sih Mas. Karena Gara-gara- alatnya emang ya seperti itu adanya. Kita nggak bisa tutupi lagi karena memang saya pun sering terkena dengan kopel yang lepas dari unit. Karena saya selalu bilang sama Bang Sandi, ini kopel udah nggak bisa. Dan itu bahaya loh Mas. Kopel itu apa? Kopling. Kopling, dari white oke. nozzle itu Oh. kalau lepas itu bisa ya mama kalau kita nggak siap kena Kepala bagian bocor. tubuh itu bisa. Oh iya, karena itu kan ujungnya kan besi kan Iya, gitu kan. itu saya sudah 2 kali ngalamin. Pas tekanan dia kan kemana-mana itu kan Iya, gitu ya. itu yang bahaya Oke. Mas. Kalau memang alatnya tidak memadai ataupun tidak mendukung itu sangat vital Mas. Beda banget ya Damkar Depok dengan Jakarta gitu ya. Ya kalau untuk Semuanya sama mas. Kitanya semua sama. Nggak, ini udah Mas. sudah. Kita semua sama. Tapi mungkin dalam segi anggaran DKI itu lebih besar karena PAD-nya lebih besar. Gitu. Kalau untuk Depok kan lebih kecil. Tapi setiap tempat itu pasti ada anggarannya bang. Yang kita pertanyakan itu anggarannya Manajemennya kemana? itu. Gitu. Manajemen anggaran. Iya. Istilahnya apa ya? Fakta lapangan itu nggak sesuai bang. Gitu ya. Tolong cek aja gitu. Buka aja tuh ada di salah satu Facebook bang. Buka tuh di situ istilahnya grup lah. Semua daerah itu sama bang. Sama. Ada juga yang grup tuh kayak gitu. Yang saya bilang ada yang gajinya rendah. Dari alat-alatnya juga kasihan gitu. Yang kita bingung apa ya? Ini duit rakyat loh. Masa mesti disimpan-simpan? Kalau kita ngomong dibilangnya etika, adab gitu bang. Dan ya jujur nih teman-teman, kadang teman-teman ngomong ke saya karena saya udah kecebur kali ya bang. Damkar itu pejabatnya ngomong, wah Sandi sering ngamuk, sering ini. Karena kalau kita ngajuin nota dinas dan pengajuan biasa itu lambat bang. Jadi kalau saya tuh kayak ngamuknya saya katain pejabat, situ pakai otak lah.
gitu. Kita kan dikomplain sama masyarakat, Iya. dipanggil sama masyarakat, situ mah cuma enak balik duduk meja. nerima laporan gitu. Saya gituin, terus kadang saya tantang, coba dah jajalin apa piket, saya gituin, Lu cobain, gituin? iya, Berani juga lu ya. iya, cobain piket 2 bulan aja di barak bareng sama anggota, gitu, ngerasain perihnya anggota itu kayak gimana, Iya, iya. gitu. Oke. Bang Ade sama Bang Ayub kan kalau ngikutin orang yang berani begini kan ada risikonya nih. Kalian siap sama risiko-risiko itu? Oke. Kalau untuk resiko ya, untuk kebenaran kita harus siap mas. Oke. Kita kerja untuk masyarakat. Resiko seperti ini udah harus kita tanggung. Jangan kan jajan udah makanan mas. Kalau untuk kita resiko seperti itu, walaupun nanti ada risiko yang lain, ya kami udah siap. Kalau saya pribadi sudah siap. Jadi teman-teman Damkar Depok terutama jadi sekarang sebenarnya udah satu suara ya. Nah, dan mendukung perjuangannya bareng-bareng gitu ya untuk Damkar yang lebih bagus gitu ya. Oke, sebagai closing statement deh, Bang Ayub atau Bang Ade ada yang mau disampaikan nggak? Ke depannya mau seperti apa? Bang Ade. Kedepannya untuk khususnya Damkar Depok ya, ataupun mungkin teman-teman di Damkar yang lain, mungkin mudah-mudahan ada perubahan baik dari segi armadanya, kelengkapan alatnya, karena kelengkapan alat itu satu penunjang untuk kita tugas. Itu aja sih dari saya. Mungkin bisa ditambahin oleh teman saya. Oke. Bang Ayub? Cukup untuk saya. Nah, Bang Sandi gimana? Mungkin saya sentil para pimpinan ya. Ya. Pak, saya sering dikatain sama orang nggak punya otak, lebih baik saya nggak punya otak daripada nggak punya hati. Bapak punya otak, ya, oknum bapak, oknum pimpinan itu punya otak, pintar tapi hatinya gunain pak, gitu. Jadi kalau untuk jadi pemimpin, gunakanlah hati gitu, pakai hatinya pak. Intinya seperti itu aja mas. Oke. Ya jadi sebenarnya ini mengingatkan kita sebenarnya dalam bekerja itu apapun ya bang ya. Dalam bekerja apapun itu nggak cuma kalkulasi aja yang dipakai, tetapi orang kalau sering melihat persoalan segala macam itu masa sih hatinya tidak tergerak untuk memperbaiki itu. Dan itu yang diharapkan teman-teman Damkar untuk perbaikan bareng-bareng. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Sandi dan teman-teman atas waktunya ya. Bang Ayub dan Bang Ade. Semoga perjuangannya nanti bisa sampai ke titik yang lebih terang. Amin. Oke. Itu dia sahabat kompas.com bincang-bincang saya dengan Bang Sandi dari Damkar Kota Depok dan juga Bang Ayub dan Bang Ade rekan-rekannya. Semoga wawancara ini mencerahkan kita semua. Sampai jumpa di wawancara-wawancara kami selanjutnya.